Saudara-saudara sekalian, toples berisi makanan ini adalah gambaran sederhana tentang kerelaan untuk melepaskan suatu hal yang kita anggap paling berharga dalam hidup ini. Betapapun saya sangat menyukai makanan yang ada dalam toples ini, dan sekalipun saya berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya dari dalam toples, tetapi pada suatu titik saya tetap harus belajar untuk melepaskan genggaman tangan saya dari makanan ini. Mengapa demikian? Karena jika saya tetap menggenggamnya dengan erat, maka tangan saya akan terus terjebak di dalam toples ini. Nah, saudaraku, tren dan gaya hidup seringkali mengarahkan kita untuk menjadikan kenikmatan, kemakmuran, dan kemudahan sebagai motif kehidupan yang utama. Namun ketika kita mengabdikan diri kita untuk mengejar gaya hidup itu, sesungguhnya tanpa sadar kita sedang terjebak pada sebuah kemerdekaan yang semu. Sama seperti tangan dalam toples tadi. Ketika kita berpikir bahwa meraih sebanyak-banyaknya akan mendatangkan kepuasan bagi kita, ternyata malah sebaliknya. Ketamakan itulah yang justru sedang membuat kita terjebak dalam sebuah ruang yang sempit. Nah, saudara kekasih Tuhan, itulah yang mau dikatakan oleh Yesus dalam bacaan leksionari harian kita dari Matius 19 ayat 23 hingga ayat ke-30. Silakan Anda membaca bagian ini secara utuh nanti di tempat Anda masing-masing. Nah, mari kita kembali pada perikop kita. Saudaraku, dalam konteks Timur Tengah pada waktu itu, lubang jarum adalah sebuah pintu kecil dengan lebar kurang lebih sekitar 1 meter yang berfungsi sebagai pintu keluar masuk ke sebuah kota. Dan hewan unta sendiri pada waktu itu adalah hewan yang berfungsi sebagai pengangkut barang. Nah, ketika seekor unta membawa barang-barang masuk ke dalam kota, maka barang bawaan itu harus diletakkan di bagian kiri dan kanan badannya supaya bebannya itu menjadi seimbang. Nah, saudara, namun persoalannya ternyata hal inilah yang kemudian menyebabkan seekor unta tadi sulit untuk masuk melalui lubang jarum tadi, melalui pintu tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar seekor unta tadi dapat masuk? Ya, barang-barang bawaannya harus pertama-tama dilepaskan supaya dia dapat masuk melalui pintu yang kecil itu. Nah, saudaraku, Yesus memakai gambaran ini untuk menjelaskan bahwa salah satu hal yang seringkali menjadi kendala bagi setiap orang untuk memasuki kerajaan Allah adalah pada keterikatan batinnya pada perkara duniawi. Maka yang menjadi kata kuncinya adalah melepaskan. Pertanyaannya, apakah kita memang kehilangan sesuatu ketika kita melepaskan? Ternyata tidak, saudara. Ayat 29 mengatakan bahwa mereka, para murid tadi, justru akan menerima 100 kali lipat ketika mereka melepaskan. Nah, saudaraku, saya yakin kita pasti tertarik ketika mendengar istilah 100 kali lipat tadi. Tetapi jangan lupakan bahwa konteks dari bacaan kita adalah tentang kerajaan Allah. Dan di dalam konteks kerajaan Allah, hal material itu tidak mungkin menjadi ukuran bagi hidup seseorang. Itu artinya, istilah 100 kali lipat di sini pun sebetulnya tidak menunjuk pada kekayaan duniawi, tetapi dia menunjuk pada berkat rohani bagi setiap orang yang mengikut dia. Pertanyaan bagi Anda dan saya, kira-kira manakah yang akan kita pilih? Ilusi kenikmatan yang ternyata justru membuat kita terjebak dalam toples yang sempit ini, ataukah kemerdekaan iman ketika kita mau belajar melepaskan obsesi kita pada standar hidup dunia ini?
Amin.